Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu sendiri dananya akan kita kirim. Udah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Udah nggak ada Pak. Oh lu nggak punya kantor sekarang ya? Oke, ini cuma pengumuman pendek aja. Nah, janji saya cuma apa? Pengumuman. Pas memberitahu ke teman-teman, dan kemarin saya janji apa akan mengembangkan dana 200 triliun perbankan. Ini sudah diputuskan dan siangnya sudah salurkan ya. Insyaallah Jalan pasti. Dengan prinsip ini kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Gimana berarti? Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu sendiri dananya akan kita kirim. Udah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu jangan siap rapat di atas ya. Akan balik lagi kirim. Jadi saya pastikan dana yang berhasil masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Pasti pelan-pelan akan ditulis sehingga ekonomi lebih stabil. Pemerintah akan menarik dana yang tersimpan di Bank Indonesia sebesar 200 triliun rupiah untuk mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat. Pemerintah menegaskan dana yang disalurkan kepada perbankan tidak boleh digunakan untuk membeli instrumen surat utang negara. Pemerintah akan menarik dana yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia sebesar 200 triliun rupiah dan dialihkan kepada perbankan. Langkah ini ditempuh untuk mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menegaskan kebijakan pemindahan dana ke perbankan bukan dalam bentuk pinjaman, melainkan tambahan likuiditas agar bisa mendorong penyaluran kredit sehingga bisa menggerakkan perekonomian. Menurut Purubaya, nantinya dana yang disalurkan kepada perbankan tidak boleh digunakan untuk membeli instrumen surat utang negara. Pemerintah ingin peredaran uang benar-benar terjadi di masyarakat dan meningkatkan aktivitas perekonomian. Sistemnya bukan saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank. Kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurnya terserah bank. Tapi kalau saya pakai ya saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya ke bukan dibelikan sun lagi, atau satu lagi tidak, saya lupa, sun, dan kita minta ke BI tidak diserap uangnya. Jadi uangnya betul-betul ada di sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan. Purubaya meyakini kebijakan ini tidak akan memicu inflasi. Ekonomi Indonesia masih di bawah potensinya yang diperkirakan sebesar 6,5% sehingga dengan realisasi sekarang. Artinya masih ada ruang untuk ekonomi tumbuh lebih tinggi. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, IDX Channel. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Hanif Dakiri, meminta Kementerian Keuangan untuk berpihak pada kepentingan rakyat dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara. Hanif mengingatkan agar kinerja Kementerian Keuangan tidak semata bertumpu pada angka-angka dalam laporan, apalagi sampai mengabaikan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Menurut Hanif, dalam setiap kebijakan fiskal pasti terdapat dinamika politik. Namun, pemerintah tetap harus fokus pada persoalan mendasar yang dihadapi rakyat. Hanif menekankan setiap program yang telah dirancang Kementerian Keuangan benar-benar menghasilkan manfaat nyata, sehingga output dan outcome dari kebijakan fiskal dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, bukan sekedar tercatat dalam laporan kinerja. Saya berharap betul bahwa seluruh kinerja dari Kementerian Keuangan ke depan dalam rangka mengelola APBN ini benar-benar bisa menunjukkan empati yang besar kepada masyarakat. Jadi mohon betul ini agar tidak tumpuannya hanya semata-mata angka-angka yang indah ini, Pak. Dan jangan sampai mendinai realitas yang ada di bawah. Bahwa misalnya soal ada politiknya segala macam pastilah kalau dalam konteks-konteks seperti ini soal-soal politik pasti muncul. Tetapi ada underlying problems yang memang harus kita
address, harus kita selesaikan dengan kebijakan-kebijakan maupun program-program. Selamat siang pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vina Munawar, inilah IDX First Session selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa optimistis kinerja ekonomi Indonesia tahun ini berpotensi mendekati target pemerintah di level 5,2%. Purbaya meyakini pada kuartal 4 2025 akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyampaikan optimismenya terhadap kinerja ekonomi Indonesia tahun ini. Pertumbuhan ekonomi 2025 berpotensi mendekati target pemerintah di level 5,2%. Menurut Purbaya, dengan posisi saat ini yang jelang memasuki kuartal terakhir, masih ada peluang akselerasi pertumbuhan pada sisa tahun berjalan. Purbaya meyakini pada kuartal 4 2025 akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut yang menjadi keyakinan pertumbuhan ekonomi bisa mendekati target pemerintah. Sekarang kan bulan September, Oktober, November, Desember kan tinggal 1 triwulan kan. Anda lihat aja begini, seandainya nggak mencapai pun, seandainya triwulan keempat nanti tumbuhnya lebih cepat, saya yakin akan lebih cepat. Itu tanda-tandanya bahwa ekonomi kita sudah melewati titik terendah dan ke depan akan bergerak lebih cepat lagi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 mencapai 5,12%. Capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 lebih tinggi dibandingkan pada kuartal pertama yang mencapai 4,87%. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi ambisius yang diungkapkan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa. Target pertumbuhan ekonomi yang ambisius dinilai sebagai semangat positif yang dibutuhkan di tengah berbagai tantangan ekonomi. Meski demikian, Haris mengingatkan pemerintah mengenai sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tantangan tersebut meliputi isu pemutusan hubungan kerja, daya beli masyarakat yang masih terasa sulit, serta defisit APBN yang harus dijaga dengan ketat. Menurut Haris, pemerintah perlu menyusun strategi yang cermat untuk mengelola berbagai tantangan tersebut agar tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Haris berharap semangat optimistis yang dibawa Purbayayudi Sadewa dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret. Dengan begitu, target pertumbuhan ekonomi 8% yang kerap disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat benar-benar tercapai. Kemiskinan juga walaupun turun, masyarakat daya belinya masih susah, defisit APBN 2,48% itu harus dijaga ketat. Utang jatuh tempo tahun ini cukup tinggi dan juga tekanan internasional juga belum terlalu positif. Tetapi semangat yang Bapak munculkan 6-7% ini adalah semangat yang menurut saya bagus sekali. Harapannya adalah memang akhirnya angka 8% yang berkali-kali disampaikan oleh Presiden Prabowo